Mabadiai tu na rohanami. Asa gabe na ibaru rohanami. Asa tarpa masuk ho hami tu banua gijang di hasusuda ni buhalmi. Amin. Tapuji matuhata marhite ede, buku ede HKBP nomor 66 ayat parjolo ro di ayat paduahon. Tatangihon ma patik mi debata, patik parjolo. Audo Jahoba debatam, ninna debatata. Dang jadi marakup au bahenonmu debatam, patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumamanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, ro di na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombawon, manang si oloan, patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, aihona uhumna do sogot, akka namar sineang di goarna, patik paopaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa si olaonmu, alai anggo ari papituhon ni, ari paradianan ni Jahoba di batam doi. Dang jadi ho mangula, anggo dina disadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro diisi ni huta ni halak pe, na mangebati hutam. Aidi na onom ari do, ditoppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi, maradian do ibana, di ari papituhoni. Di bahen ido umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba de batam diho. Patik paonopon, unang ho mamuno. Patik papituhon, unang ho mangalakup.
patik pawaluhon, unang ho manakko, patik pasiyahon, unang ho olo makatindakon hata naso tutu, maroloon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawah, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di donganmu. Behado pandok ni debata taringot tu patik na sapului. Odo. Audo Jahoba debatam nina debatata. Pargogo na so hatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Ro di sudut patuluhon. Ro di sudut paupaton. Pinopar ni akan na sogo roha di au. Alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha di au, naso mangalausi patiki, manang pamilit ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu debata, ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon na hombar tu patikmi, amin. Tapuji matuhata marhite ete nomor 170 sada ayat parjolo dohot ayat paduahon. Tatopoti madosata nagodangi tujolo ni debata tapa utukpe marohata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalasyon nami nagodangi di colom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jalase sama dosa nami saluhukna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin.
Tabegi mahata baga-baga, taringo tu hasesaan ni dosa. Mutsat pe akadolok, jala humutal akarobean, alay anggo parasi ni rohakku na so tupa mutsat siat ho, jala padan ni hadamiaukku na so tupa humordit, nin na jahoba si asiho, hasangapon ma di debatan adik gijang. Amen. Tapuji matuhata marhite ede HKBP nomor 68 ayat parjolo dohot ayat patuluhon. Tatangihon ma hata ni debata, turpuk epistel di minggu tahun baruon, imana tersurat di Jakobus 4 ayat 10 tolu ro di ayat 10 pitu. Tajahama margati soring. Guru di debata do ngolutta. Hamu, didok hamu do, sadarion manang marsogot, lau mahami tuhuta adui, asa disi hami satahun martiga-tiga, jala mangomong-ngomong. Sikat ni imanian dohonon muna, molo nalo morohani Tuhani, mangulu mahami, jala bahenon nami maon dohotan. Atong na uboto mambahen na denggan, gabedang diulahon na mardo sama ibana disi, ido sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jalan na upeopsa. Amen. Tapuji ma debata marhite ede, buku ede HKBP nomor 64 ayat 2 dohot ayat paupaton. Kor paropuan parari Kamis.
Tapuji matuhata marhite ende nomor 24 ayat 2 dohot ayat paupaton. Tidakon maha porsiaw tai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rapma hita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sia todi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hutul tu siamo di debata Jahoba, amanai pargogo na so hatu dosani, disima ibana, pamemaksugod tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan di halak Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugot daging ni halak nang mate, dohot dihaluan na sorasuda. Amin. Ede puji-pujian sian kor ina Deborah.
Sunggul-sunggul di hita sadarion, ima open house pangula nagok tiki. Diarion, pendeta resort, pendeta fungsional, diakones dan koster gereja mengundang semua jemaat Ruas HKBP Makassar untuk makan siang bersama dalam rangka tahun baru. Acara akan dilaksanakan di Sopo Talenta setelah ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tabegema ede puji-pujian sian kor ama. Tapasahat matiki mandok hata selamat tahun baru
mewakili Ruas HKBP Makassar, Amang JH Simanjuntak SE AK. Shalom. Shalom. Sebelum saya menyampaikan selamat tahun baru untuk kita semua, izinkan saya mewakili dari wilayah Galilea yang kebetulan untuk tahun ini kami mendapatkan giliran untuk menyampaikan selamat tahun baru. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort HKBP Sulawesi Selatan, Amang Pendeta RJ Simamora MTH MM Dohot Inang. Yang kami hormati Amang Pendeta Fungsional, Amang Pendeta PDM Lubis MTH. Yang kami hormati Inang Diakonis Boru Sinaga Dohot Amang, Amang Inang Parhalado. Yang kami hormati orang tua kami, Ruas HKBP Makassar. Yang kami kasihi anak-anak kami, remaja Naposo, serta sekolah minggu. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita sehingga kita dapat memasuki tahun baru 2024 ini. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2024 buat kita semua. Selamat tahun baru. Sudah kita dengar semalam berita jujur tahun gereja kita di tahun 2023 yang lewat. Program kerja serta posisi keuangan gereja kita sudah dipaparkan oleh Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta RJ Simamora MTH MM, dan Bendahara Huria Amang Situa B Samosir. Semuanya program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dan transparansi laporan keuangan kita selama di tahun 2023 dapat berjalan dengan baik. Semuanya itu dapat terlaksana karena adanya sinergi dan kerjasama yang baik antara Ruas dan Parhalado. Harapan kami di tahun 2024, gereja kita dapat lebih maju dan berkembang lagi. Dan sudah dipaparkan oleh Mang Pendeta Resort bahwa program jangka pendek di tahun 2024 ini, misalnya yang pertama, lahan parkir bisa segera kita kerjakan dan dapat segera difungsikan. Kemudian yang kedua yang kami bisa sampaikan, panitia pos pelayanan goa yang sudah dilantik bisa segera bekerja dan kita Ruas siap untuk berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan ini. Dan yang tak kalah penting, perlu juga kita pikirkan mengenai pengadaan genset untuk gereja kita, mengantisipasi apabila terjadi pemadaman bergilir seperti yang kita alami di tahun 2023 yang lewat. Jadi semoga program kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang di gereja kita, di gereja HKBP Resort Sulawesi Selatan ini dapat berjalan dengan baik. Akhir kata, kami memohon maaf apabila selama di tahun 2023 yang lewat ada perbuatan maupun perkataan kami yang kurang berkenan. Kami Ruas memohon maaf kepada Amang Pendeta dan keluarga serta Parhalado dan keluarga. Kiranya di tahun baru 2024 ini
orang tua kami senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang dari Tuhan kita. Yang bekerja diberikan rezeki yang berkelimpahan, yang masih mencari pekerjaan dapat diberikan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya, yang masih duduk di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, anak-anak kita diberikan hikmat oleh Tuhan, dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan dapat memasuki perkuliahannya dengan sesuai dengan yang dicita-citakan. Dan anak-anak kita yang mencari pasangan hidup diberikan pendamping yang sepadan dan yang takut akan Tuhan. Jadi apabila ada perkataan kami yang masih yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Mungkin demikian yang bisa dapat kami sampaikan di kata sambutan untuk kita di pagi hari ini. Mauliate Horas. Tapasahat ma tiki mandok hata selamat tahun baru sian Parhalado, mewakili Parhalado amang situa si Manung Kalit SE. Shalom. Horas Madhita Salhuna. Yang kami hormati amang pendeta resort, Suarsoni, ang pendeta fungsional beserta inang, Suarsoni ng inang diakonis, nape dang dison rapita ala di mauladi sekolah minggu Suarsoni ng Padita Lubis di bahasa Indonesia. Suarsoni ng dua ku Parhalado, jong-jong au dison nuaing mewakili sian Parhalado, pasahaton, selamat tahun baru tuhita salhuna. Alani parjolo majohu pasahat tuhita salhuna. Selamat tahun baru madhita salhuna. Patut kita mengucapkan syukur sama Tuhan atas penyertaannya hingga pada saat ini tahun 2024 1 Januari bisa kita lewati tahun 2023 hingga kita sampai saat ini bisa bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan. Alani tumbasai dengan jala pangaramotian itu hata dihita saluhuna ima sahatu sadarion. Dihamuna amanami suaksoni nang inanami sudah kategorial, suaksoni na posobulu remaja, suaksoni nang anak konami sekolah minggu, ra hami songon Parhalado ni huriau tahun, pasti doa adong akak kekurangan nami, baik di pelayanan nami di huriau tahun, baik siap pangalakan nami, pakation nami, tang mukis suadong nahurang, alana song hami Parhalado nama tolpang, alani perjolo mau pasahat tuhamuna amanami, minta maaf hami di kekurangan nami, sanggiat ma di tahun 2024 ton, lam tudengganna pelayanan nami tuhamuna, sudah amanami inanami, ruas di huriata, saya tangyang marsi tangyangam mahita, asa anggiat di lehot huata hai paso di hita saluhuna, jala di lehon akat tuhati kapasu-pasu, asa bui do hita loe mabahen dalu benggan tuhuria ni tuhata. Pertama-tama saya sangat simpatis kepada semua ruas mulai nabudari di Pajojor amang Padita Resort 7 tahun 2020 sudah dipaparkan begitu banyak, tapi masih ada kekurangan songona di pasahat, pasahaton sian ruas
nadong terlewat alani kami ngadi patorang amang Pendeta Resort disi bahwa akan diperbaiki. Alania amang songon kami berusaha do kami parhalado membuat yang terbaik maupun dari segi administrasi maupun keuangan semua kami koreksi dari tim audit songon tong saya sebagai para tahun kami saling mengoreksi semua transparansi terlumobi de keuangan suak songoni nang program-program di huriata di nasa tahun 2020 alani suak songoni nang tu tahun 2024 mangido kami tu hamuna amanami inanami asa totong hita bersatu padu nalaho mabatu denggana di ruas tahun menopang sude program-program ni huriata melotabere di tahun 2023 begitu banyak perkembangan yang kita capai termasuk yang tidak kita rencanakan bisa tercapai terlaksana dan bisa kita lunasi alani barjolo hita madok moliate matutu hatta siala basa-basana boy ture sude uli selasa semua program-program ni hurata boy terlaksana dengan baik alani sahalinai pagido hami tu hamuna amanami Allah duka kekurangan-kurangan nami sian hami perhalado minta maaf hami tu hamuna salhuna imba jolo hata saotik se pasahat kita salhuna butima Tuhan memberkati. Maulea tema di pasat hami tu amang jeha si manjuntak dohot amang situa ha si manungkalit mandok hata selamat tahun baru. Tapapunguma peliata huhut marete buku ede HKBP nomor 25 ayat parjolo dan seterusnya.
damini debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangarajaya tiate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ulak konon nami do musema dok selamat to baru madihita saluhutna. Akamanga kainang jahonokku jamitan yopuye porus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ala omma jamitan na barpudi sian nasida ala di tahun 2024 adong ma periodisasi kepemimpinan di Sadok HKBP jala macaita bodo molotasimak sian jamitan yopuye porus akan apinatupa ni debata basa-basa ni debata na luar biasa na 4 tahunon di tonga-tonga ni huriata HKBP. Alani hujahama sian hata ni debata na naing tari pardihita sian parjamita tolu ayat sada 115 agak hatop hujahak kamanga kenang alagajang turpuhon tapai huti ma dengkat di bagasan rohata mulubui tabuk kabibelta asabui tong tatusi. Om mapakatayon ni parjamita anak ni si Daud raja di Jerusalem tung nalau salpu luhutna ni na parjamitai aluku sabing do tutu luhut nai tunga hamanahot tinggal di jolmai sian saluhut hangaluton na hinangalutosa saliling di hasianganon marlauro aka jolmai marsudut-sudut alai hot do anggota onro di saliling-liling na bicar ia mataniari jala sudut muse tu mopot inganan lahian pola marhea-hea bicar muse di habicaran nahian alugo ipe mangobus do dopak dang sina husor muse dopak utara say songoni didat dati mucat-ucat jala mulahulak tuha mucatanna yan alugoi luhut akabatang aik marmuara tu laut hape matua so bicat lauti ai matua tu parmuaraan na yan say didat dati akabatang aiki mardalan luhut hata-hata marhangalutod do tung naso tarhatahod jol maidoi matai dang olo marnasobbu marnida jala pinggoli dang olo marnamaha marbinege manang aha naung dung masa na julu lausido na masa sugut jala manang aha naung pinatupa ni halak na julu lausido pinatupana ng sugut jala tung naso adong do surasuraon naso dung hea masa dihasianganon tung adong ma nanggo sada halak tung adong ma nanggo sada tardok halak ida ma nasodung hea do anggo on masa hape tibu hiaddoi masa ditiki narobi akka najumolo sian hita dang adong be parningota diaka naung salpui suang le songoni diaka naro sia pudina dang tagamon adong parningotan na dipinopar naro sugut ahu parjamitai bakit raja na jolo gumongkom Israel di Jerusalem jala dirikoti rohaku donian manulikiti dohot mga risik mardongan hapistaran sa luhut akan na terjadi di hasianganon hape ulaun hangaluton doi na tinurpukon ni debatatu jolma manisia asa marhangaluton marhite sian akai nunga huida sa luhut jadi-jadian akan na terjadi di hasianganon gabi idama saluhut nai nalau salpudo jala pangehahihon ni alugo sabing doi nabe kukian dang terbain gabe tigor jala dang dapot bilangon naso disi ima di hatabatak hujahama di hata Indonesia pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 untuk segala sesuatu ada masanya untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dan memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara,
ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk pekerja dari yang dikerjakannya itu dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu dapat bertambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia khotbah Upui Porus untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang terkasih, tidak jarang umat percaya memperbincangkan hikmat kehidupan yang diajarkan oleh Allah melalui hikmat dan kebijaksanaan yang terkandung dalam kitab pengkhotbah ketika mereka merenungkan perjalanan hidup manusia di dunia ini. Ini menjadi penting terutama ketika kita mencari pemahaman tentang kapan kita dapat mencapai hal-hal yang indah dalam hidup kita dan kapan kita menghadapi tantangan yang sulit. Salah satu pesan yang sering diambil dari pasal 3 pengkhotbah ini ialah pada ayat 1-10 yang menekankan pada gagasan bahwa segala sesuatu ada masanya. Mengingatkan kita bahwa rencana, waktu, dan usaha manusia semuanya memiliki batasan dan dapat menjadi melelahkan. Kalimat berikut ini sering digunakan ketika seseorang atau keluarga atau gereja atau bangsa memperoleh sesuatu yang sungguh amat indah. Perkataan yang dimaksud demikian, ya sudahlah, kita lihat sajalah. Itu hanya sebentar saja. Itu akan cepat berlalu. Hidup manusia di dunia ini hanyalah ibarat roda sebuah dokar. Sebagaimana tertulis dalam kitab pengkhotbah 3 itu. Segala sesuatu ada masanya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kita melihat penekanan pada ayat 10 dari kitab pengkhotbah yang mengatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Pemahaman ini kadang-kadang memisahkan ayat 1 sampai ayat 10 dari ayat 11 sampai 15. Dan ini dapat menciptakan persepsi yang keliru tentang hidup dan pekerjaan manusia di dunia ini. Seolah-olah pesan ini menyiratkan bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan tidak perlu berusaha untuk melakukan kebaikan, dan seolah-olah kita tidak perlu memiliki cita-cita untuk mencapai yang terbaik melalui usaha keras, kerja cerdas, dan kreativitas. Namun, sebagai jemaat HKBP, kita mengakui dan mengikuti ajaran HKBP yang bersumber dari ajaran firman Allah yang mencakup ayat 11 sampai ayat 15 tadi, dan juga surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang kemudian dikembangkan oleh reformator Martin Luther dalam 2 hal penting,
yaitu satu, kita meyakini bahwa hidup setiap orang yang telah dibaptis di dalam nama Allah adalah berada dalam tangannya. Allah adalah gembala kita dan Ia menemani kita sepanjang hidup kita, apapun tantangan yang kita hadapi. Allah memberi kekuatan, tidak ada satupun di antara kita yang terlepas dari pemeliharaannya. Yang kedua, kita meyakini bahwa Allah memanggil, memampukan, dan memberdayakan kita yang mempertuhankan Allah sebagai hamba Allah untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita, terutama terhadap sesama manusia dan seluruh ciptaan. Ini didasarkan pada kasih kita kepada sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah. Berdasarkan pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk mewujudkan yang indah. Meskipun kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara, banyak hal yang harus kita lakukan melalui hidup kita di dunia ini, terutama pada waktu sekarang ini, di mana kita sedang melihat banyaknya mara bahaya yang sedang dan akan dihadapi oleh umat manusia. Salah satunya adalah peningkatan suhu bumi yang menyebabkan penderitaan di seluruh dunia. Meskipun kita menaruh harapan kepada Allah dalam menghadapi segala sesuatu dan segala situasi, kita tidak boleh pasif. Kita tidak boleh hanya menerima bahaya tanpa berusaha untuk mengatasi dan mencegahnya. Allah siap mendukung dan membimbing kita ketika kita mengalami kesulitan dan kelemahan. Oleh karena itu kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, baik secara individu maupun secara bersama-sama, dengan kerjasama dan gotong royong untuk menghadapi dan mengatasi berbagai bahaya yang mungkin timbul. Kita dapat menghadapinya dan bahkan kita dapat mencegahnya. Ini adalah alasan mengapa gereja HKBP telah menekankan kepada kita sejak kecil pentingnya bekerja dan melayani dalam berbagai bidang kehidupan, didasarkan pada pondasi kuat akan firman Allah. Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang yang hidup harus bekerja seperti tertulis dalam 2 Tesalonik 3 ayat 10 sampai ayat 13. Dan ini telah menjadi landasan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu ibadah kita kepada Allah pada tanggal 1 Januari 2024 ini harus menolak pandangan yang memisahkan ayat 1 dengan hingga ayat 10 dari ayat 11 sampai 15 dari kitab pengkhotbah tadi. Pesan dari khotbah ini mencakup seluruh ayat 1 sampai 15 untuk menggarisbawahi bahwa kitab pengkhotbah tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hidup manusia adalah sia-sia, bahkan jika pada akhirnya kehidupan ini akan berakhir dan sementara, melainkan untuk menekankan bahwa hidup manusia memiliki makna yang dalam dan indah, begitu juga dengan perbuatannya. Oleh karena itu, ketika seseorang masih hidup, sangat penting bagi mereka untuk hidup dengan hikmat. Tidak hanya dalam pekerjaan mereka, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka harus memiliki kehidupan yang bermakna, penuh arti, tanggap terhadap situasi kehidupan, dan lincah dalam meresponnya. Dalam kitab pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, terdapat 3 pesan penting yang perlu ditekankan. Dan pesan-pesan ini relevan bagi kita warga jemaat maupun pelayanan di HKBP ketika kita memasuki dan menjalani tahun 2024 yang digembalakan oleh Allah sebagai gembala yang baik bagi kita. Yang pertama, sangat penting ditekankan dalam ayat 11 dan 14 adalah bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Apa yang dimaksud dengan ini? Ini merujuk pada pesan yang terdapat dalam ayat 1 hingga ayat 10, yaitu bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang indah maupun yang tidak indah,
dapat diubah oleh Allah menjadi sesuatu yang indah pada waktunya, khususnya bagi kita yang adalah ciptaan dan umatnya yang dicintai oleh Tuhan. Bahkan Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita manusia dan seluruh ciptaannya. Ini adalah pemahaman yang mendalam bagi kita dan seluruh ciptaan yang benar-benar mengenal dan menyembah Allah. Hal-hal yang mungkin terlihat tidak indah atau sulit dalam kehidupan kita dapat diubah oleh Allah menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Keindahan itu bisa mengubah hidup kita, baik sebagai individu, keluarga, gereja, bangsa, umat manusia, seluruh dunia, maupun bagi seluruh ciptaannya. Karena itu sangat penting bagi kita untuk tidak pernah kehilangan harapan ketika kita menghadapi pergumulan. Meskipun kita mungkin mengalami hal-hal sulit dalam hidup kita, atau menghadapi situasi yang sulit untuk dipahami, dan banyak hal lain yang tidak dapat diuraikan satu persatu di sini, yang pasti bahwa Allah memiliki kekuatan untuk menjadikan semuanya menjadi indah bagi kita pada waktunya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara percaya pada hal itu? Renungkan dan hayati. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan akal budi kita, terutama yang berpendidikan tinggi, mungkin akan sulit bagi kita untuk menerima konsep ini. Namun bagi mereka yang meskipun tidak memiliki pendidikan tinggi, namun telah mengalami banyak aspek kehidupan, terutama sebagai orang yang percaya kepada Allah Tritunggal dan kasih-Nya kepada mereka yang telah ditebus dengan harga yang mahal. Bagi mereka yang menyatakan bahwa kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Yesus Kristus, akan lebih mudah memahami dan mengakui kebenaran firman Allah yang menjadi topik khotbah ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Topik ini memiliki makna yang sangat penting bagi seluruh jemaat HKBP tanpa memandang usia. Contohnya, di antara kita mungkin ada yang telah mengalami berbagai kesulitan dalam hidup, kesedihan, beban berat, tubuh yang semakin renta, tubuh dan tulang yang mungkin sudah lemah, penyakit, mungkin menderita sejak bayi, masa anak-anak, masa muda, terutama ketika keluarga kita mengalami kesulitan ekonomi dan anak-anak kita menderita karena tidak semua orang tua memiliki kehidupan yang sejahtera. Namun pada waktunya Allah akan menjadikan perjalanan hidup ini menjadi sesuatu yang indah. Keindahan itu bisa dialami selama kita masih hidup atau bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini, di mana keturunan kita akan menikmati hasil yang indah dari perjalanan hidup ini sampai generasi berikutnya. Merenungkan hal ini sangat penting bagi kita. Allah memiliki kuasa untuk mengubah semua kesulitan yang kita alami pada tahun 2023 dan sebelumnya menjadi sesuatu yang indah di tahun 2024 ini, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun jemaat. Jika kita masih menghadapi tantangan dan kesulitan pada tahun 2024 atau di masa depan, menurut standar kita, jangan pernah melupakan firman-Nya bahwa Allah akan menjadikan yang tidak indah menjadi indah pada waktunya, apalagi yang sudah indah akan tetap indah di dalam kehidupan kita. Hal yang penting bagi kita adalah bagaimana kita tetap kuat dan tabah dalam menghadapi segala tantangan. Kita harus terus mengandalkan Allah melalui doa dan tindakan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah mengandalkan pikiran dangkal, mencari jalan pintas, atau mengambil jalan yang tidak diinginkan oleh Allah. Sebaliknya, kita harus memilih pikiran dan tindakan yang sesuai dengan rencana Allah yang luas
dan yang lebih dalam. Marilah kita menggunakan waktu dengan bijak, bukan hanya menurut standar kita sendiri, tetapi juga sesuai dengan rencana Allah untuk menjadikan sesuatu yang indah dalam situasi hidup kita. Inilah kelebihan bagi mereka yang mengenal Allah Maha Kuasa dibandingkan dengan mereka yang tidak mengenalnya. Marilah kita menjadikan firman-Nya sebagai pegangan, berdoa untuk memahami kebenarannya, dan membiarkan kebenaran itu membimbing kita dalam kehidupan sebagai suami, istri, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dan dalam pencapaian cita-cita kita masing-masing. Kedua, dengan demikian dalam menjalani segala pekerjaan kita diingatkan untuk tidak hanya mengejar apa yang kita inginkan, tetapi juga untuk mencapai hidup yang bermanfaat dan bermakna. Hidup yang bermanfaat adalah hidup yang menjadi sumber kekuatan tak ternilai, diisi dengan sukacita dan kesenangan. Belakangan ini banyak hal yang membuat hati kita gelisah, bahkan hanya karena peristiwa dalam hidup kita, tetapi juga karena berita dan informasi yang kita dengar melalui radio, televisi, termasuk alat-alat digital seperti ponsel cerdas dengan berbagai platform sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Terlalu sering penggunaan berlebihan dalam platform ini bisa membuat kita merasa jauh dari kehidupan yang penuh sukacita. Oleh karena itu, kita harus waspada. Contohnya sebagai orang-orang yang telah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, itulah sukacita kita. Kita adalah putra dan putri Allah. Kita adalah orang-orang yang mempertuhankan Allah Maha Kuasa. Kita adalah domba-domba yang digembalakannya, umatnya. Dan kita telah menerima janjinya bahwa Dia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Bahkan jika kita hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman sehari-hari, belum memiliki rumah, belum menikah, belum memiliki anak, belum mampu menabung untuk hari tua, atau tidak dapat menyediakan bekal anak cucu secara turun-temurun, atau menghadapi penderitaan dan penyakit, jangan biarkan hal-hal itu merampas sukacita dari hati kita. Sukacita adalah suatu keunggulan bagi kita sebagai umat yang diselamatkan oleh Allah, sebagai umat yang selalu menjadi perhatiannya setiap hari. Sukacita adalah sumber kekuatan bagi kita, dan jangan biarkan hal-hal yang sulit dalam hidup kita merampasnya. Allah memiliki kuasa untuk menghapus kesedihan, untuk menghapus kekhawatiran, untuk menghapus pergumulan dalam hidup kita melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sukacita yang memenuhi hati kita akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan hal-hal yang indah. Mulai dari masa kanak-kanak hingga saat kita menjadi lansia, bahkan hingga akhir hayat kita. Hasil dari pekerjaan kita akan berbeda jika kita melakukannya dengan sukacita. Janganlah kendor hati kita dalam melakukan hal-hal yang indah, dimanapun kita berada dan apapun yang akan kita lakukan. Ini termasuk dalam memberikan kontribusi yang indah bagi sesama dan lingkungan sekitar kita melalui pekerjaan kita dan dalam hubungan kita, terutama persekutuan kita di dalam gereja kita HKBP. Kita perlu selalu membuka diri untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan, seperti era digital dan keberadaan kecerdasan buatan saat ini, yang merupakan tantangan yang mungkin belum kita alami di masa lalu. Marilah kita berdoa kepada Allah agar diberi hikmat untuk menghadapi situasi dan kondisi baru yang belum pernah kita kenal atau belum pernah kita hadapi sebelumnya. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Allah ini dan pentingnya hidup dengan sukacita, saya teringat dengan apa yang terjadi di gereja kita HKBP pada tahun 2022 dan 2023. Izinkan saya berbagi kisah ini sebagai bukti bahwa hati kita
dipenuhi dengan sukacita dan sebagai kesempatan untuk bersaksi tentang hasil yang sangat indah yang belum pernah terjadi sebelumnya di gereja kita HKBP. Satu, pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya dari tahun 2004 hingga 2020, gereja kita HKBP mengalami berbagai tantangan. Salah satunya adalah menumpuknya hutang gereja kita kepada dana pensiun yang mencapai 144,7 miliar. Namun, apa yang tidak indah itu diubah oleh Allah menjadi indah pada bulan Januari 2021 hingga Desember 2022 ketika kita berhasil melunasi hutang HKBP kepada dana pensiun. Allah memberi kita kekuatan untuk melakukannya selama tahun pemberdayaan tahun 2021 dan tahun kesehatan tahun 2022 untuk menyelesaikannya. Kedua, kita pernah menghadapi kesulitan dalam melaksanakan keputusan yang telah diputuskan dalam Sinode Gudang HKBP sebelumnya, terutama mengenai sentralisasi keuangan. Meskipun gereja kita baik dalam merencanakan dan membuat keputusan, namun dalam menjalankannya sering kita kesulitan dan kurang percaya diri. Namun sekarang hal tersebut telah berjalan dengan baik. Dalam Sinode Agung HKBP Oktober 2022 diputuskan bahwa setiap jemaat atau huria menyerahkan 55% dari persembahan mereka untuk mendukung pelayanan seluruh HKBP dan 45% tetap berada di jemaat. Ini telah berdampak positif dengan meningkatnya jumlah jemaat yang dilayani oleh pelayan penuh waktu, pertumbuhan jumlah anggota HKBP, dan peningkatan dukungan keuangan untuk pelayanan gereja. Kami juga telah menerima banyak calon pelayan penuh waktu dan akan terus menambah jumlah mereka untuk melayani di seluruh gereja HKBP. Kita melaksanakan penahbisan kepada 146 orang calon pelayan di bulan November sampai Desember 2023. Kemudian kita menerima 100 orang calon pelayan penuh waktu pada akhir tahun 2023. Kemudian kita akan melanjutkan penerimaan untuk 100 orang lagi pada awal tahun 2024 dan 100 lagi pada bulan September 2024 supaya secara perlahan kita menempatkan pelayan penuh waktu di semua jemaat HKBP yang selama ini belum pernah dilayani oleh pelayan tahbisan penuh waktu, meliputi pelayanan di kota, di pedesaan, pedalaman, bahkan di daerah-daerah tertutup. Kita malah sudah menambah jumlah pelayan di daerah-daerah sending. Kita berencana pada bulan Juni 2024 ini kita akan mengirim 12 orang pekabar Injil ke luar negeri, menjangkau yang belum percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita bersyukur bahwa telah ada warga jemaat HKBP secara perorangan yang memberikan tambahan persembahannya untuk mendukung pelayanan HKBP yang beraneka ragam sebagai persembahannya kepada Allah yang langsung ditransfer ke rekening Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan HKBP. Hanya saja sentralisasi keuangan itu masih ibarat bayi yang baru lahir, sehingga belum semua tanggung jawabnya sebagaimana telah ditetapkan Sinode Agung Oktober 2023 dapat dipikul. Targetnya yang direncanakan 80% masih belum dapat dicapai sampai pada bulan Juli 2023. Namun kita patut bersyukur bahwa pada bulan Juli rata-rata sudah mencapai 66% dari seluruh HKBP. Orientasi pelayanan tahun 2023 yaitu profesionalisme dalam penata layanan semakin berdampak sehingga kita semua dapat dilayani dengan lebih baik. Warga jemaat yang berada di desa, kota, orang kaya, orang miskin semakin terberkati. Ibadahnya kepada Allah akan semakin berbuah lewat persembahan syukur kepada Allah untuk digunakan dalam pelayanan seluruh HKBP. Melalui semua ini, kita dapat menyaksikan bahwa Allah telah mengubah situasi yang tidak indah dalam sejarah 89 tahun gereja kita, di
di mana kadang-kadang jemaat lokal hanya memikirkan kepentingan sendiri, menjadi sebuah gereja yang berkomitmen untuk melayani seluruh HKBP dalam persekutuan, memberitakan Injil, dan melakukan pelayanan diakonia. Jika dulu pernah ada kecemburuan sosial di antara pelayan tahbisan penuh waktu karena perbedaan pemberian Allah, sekarang kesatuan hati dan kasih sesama semakin tumbuh di antara mereka. Karya Allah menjadikan hal itu yang indah pada waktunya, bukan sesuatu yang sementara, bukan hanya pada tahun 2023, bukan hanya untuk 2024, atau selama periode kepemimpinan 2020-2024. Tetapi Allah menjadikannya berkelanjutan. Ini adalah sesuatu yang perlu kita akui dan percayai di awal tahun 2024 ini. Marilah kita mempercayainya. Sungguh firman Tuhan adalah benar. Kemudian secara khusus dalam orientasi pelayanan kita tahun 2024 yang merupakan tahun okumene inklusif, kita diingatkan bahwa Allah yang mencintai semua ciptaan telah memimpin HKBP untuk tidak hanya melayani diri sendiri, tetapi juga melayani seluruh dunia. Ini mencakup melayani sesama gereja, saudara-saudara seiman kita dalam Yesus Kristus, saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu, saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan berbeda atau kaum difabel, saudara-saudara kita yang tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan, yang tidak hanya orang tua tetapi juga pemuda dan anak-anak, yang menikah dan belum menikah, yang memiliki keturunan dan yang tidak, bahkan yang tidak seiman dengan kita, serta semua ciptaan Allah yang lain. Semua ini kita lakukan dengan mengandalkan nama Allah Tritunggal. Berikut adalah 4 dari banyak hal yang indah yang kami ingin sampaikan. Semoga dapat memenuhi hati kita dengan sukacita sebagai warga jemaat gereja yang okumenis. Yang pertama, pada tanggal 7 September di Sri Lanka, dalam pertemuan Council Veriente Evangelise Mission atau FEM, atau yang saat ini dikenal dengan nama United Evangelical Mission, menyatukan misi salah satu pendeta dari kita terpilih sebagai Sekretaris Jenderal FEM, yaitu Pendeta Dr. Andar Perlindungan Pasaribu. FEM adalah sebuah badan misi yang pada abad ke-19 mengutus pembawa Injil atau kabar baik tentang Yesus Kristus Juru Selamat, yaitu ke Afrika dan Asia, termasuk ke nenek moyang kita orang Batak di tanah Batak. Sejak tahun 1996 atau 1996, FEM tidak lagi diurus oleh orang Kristen di Jerman saja, sementara gereja-gereja yang didirikannya dan yang bekerja sama dengan FEM memiliki ketergantungan terhadapnya. Sebaliknya, FEM kini diurus bersama oleh 39 gereja dan 1 badan diakonia Bethel di Jerman, di wilayah Asia dan Afrika. Saya sangat bersyukur dan saya mengajak saudara-saudara semua untuk bersyukur, terutama karena hal ini terjadi untuk pertama kalinya. Meskipun telah berulang kali kita merencanakannya, ini adalah sesuatu yang di luar rencana dan di luar kemampuan kita. Tetapi ini adalah rencana Allah yang sangat indah pada waktunya. Ini menjadikan yang indah dari yang sebelumnya tidak terlalu indah di HKBP sebelum tahun 2023. HKBP yang sebelumnya merasa tidak mampu untuk memimpin badan misi FEM, sekarang telah memimpin pelayanan para misioner lembaga yang berusia 195 tahun tersebut. Ini bukan hanya dalam hal memimpin council seperti yang dilakukan Eporus Pendeta Dr. S.A. Nawaban sebagai moderator dan Eporus Pendeta Dr. WTP Simarmata sebagai vice moderator saat Eporus Pendeta Dr. Jer Hutauruk, atau seperti posisi saya saat ini sebagai Eporus
Kita sangat bersukacita sebagai HKBP karena telah mencapai kemampuan untuk memimpin pelayanan misi FEM yang pada awalnya mendirikan HKBP pada tahun 1861 dan membesarkannya hingga tahun 1940 sebelum HKBP mandiri. Pada tanggal 16 September 2023 dalam sidang raya Lutheran World Federation di Krakow, Polandia, Pendeta Dr. Donald Sinaga, Kepala Departemen Koinonia kita, terpilih sebagai Council LWF. Selanjutnya pada sidang Council pertama LWF tanggal 20 September, ia juga terpilih sebagai anggota eksekutif komite dan diangkat sebagai Ketua Komisi Misi, Teologia, dan Keadilan LWF. Pendeta Dr. Donald Sinaga adalah seorang yang relatif muda, tetapi kepadanya telah diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah misi atau komisi yang bertanggung jawab atas misi teologia dan keadilan bagi 91 juta warga jemaat gereja-gereja Lutheran di 71 negara di seluruh dunia. Sebelumnya HKBP pernah merencanakan atau memimpin posisi semacam ini setelah periode kepemimpinan Eporus Pendeta Dr. S. Enaban yang pernah memimpin LWF sebagai Vice Presiden. Yang ketiga, kita semakin bersyukur karena setelah dua hal yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tanggal 20 September 2023 di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologia atau STFT Jakarta yang turut didirikan oleh HKBP pada dekade ketiga abad ke-20, dilaksanakan pengukuhan keprofesoran bagi seorang pendeta kita yang masih relatif muda, berusia 42 tahun, Pendeta Dr. Bincar Jonathan Papahan di bidang filsafat dan etika. Ini adalah yang pertama kalinya setelah 50 tahun berlalu, Pendeta Dr. Adelbert A. Sitompul menerima keprofesoran dari Universitas HKBP Nomensen. Pada tanggal 27 September itu, kita juga bersuka cita karena Pendeta Dr. Bincar Papahan diberi jabatan akademik yang tertinggi, yang lebih tinggi, terutama karena beliau telah dilantik menjadi Ketua STFT Jakarta pada tanggal 30 September 2023. Melalui beliau, HKBP berperan dalam mempersiapkan para teolog dan calon pelayan untuk menjadi pendeta di seluruh Indonesia. 4. Pada sidang raya Dewan Gereja-Gereja Asia, Christian Conference, yang berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2023 di India, Ibu Tiurida Borhutagalung, anggota jemaat HKBP Lipo Karachi di distrik Banten, istri dari Bapak Simanjuntak, telah dipercayakan menjadi salah satu dari 14 anggota komite eksekutif. Mereka bertugas untuk memikirkan kesatuan gereja dan cara untuk menguatkan persekutuan gereja Kristus di Asia. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini Allah telah menjadikan nyata sebagai bagian dari perjalanan kita menuju ekumenisme inklusif yang dimulai pada tahun 2024. Saya yakin di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, banyak hal yang indah telah dihasilkan oleh Allah melalui peristiwa-peristiwa di dunia ini yang berlangsung berurutan sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu sangat baik bagi kita untuk mengenang kembali berkat-berkat itu dalam hati kita dan untuk berbagi pengalaman ini dengan keluarga, suami dan istri, rekan kerja, serta sesama jemaat. Hal ini akan membantu kita mendalami pemahaman kita tentang Allah yang Maha Kuasa, meningkatkan sukacita kita, dan memperkuat kita saat kita memasuki tahun 2024. Kita tahu bahwa banyak hal yang telah dicapai oleh warga jemaat kita secara pribadi, mulai dari hal-hal yang sederhana hingga prestasi yang tinggi, yang sayangnya tidak dapat disebut satu persatu di sini. Ketiga, terkait dengan poin sebelumnya, ketika kita telah berhasil melakukan hal-hal yang indah mencapai rencana-rencana kita, mari ingatlah bahwa kita seharusnya tidak menjadi angkuh. Sebaliknya,
kita harus menganggapnya sebagai anugerah dari Allah. Kita tidak berdaya tanpa Allah, dan Dia memakai kita sebagai alat untuk mewujudkan hal-hal yang indah tersebut. Sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, ketika kita berhasil menjalankan tugas-tugas kita, kita harus bersikap rendah hati, berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Lukas 7 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Hal ini penting untuk menjaga kesadaran bahwa banyak dari hal yang indah yang terjadi di dalam negeri kita ini, dalam pekerjaan kita, dan di gereja kita adalah hasil dari karya Allah melalui kita. Kita adalah alat yang digunakan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, belum masuk dalam khotbah ini, kita juga harus mensyukuri Sopo Marpikir yang ada di Jakarta. Tanggal 30 Desember telah lunas pembayaran 14 miliar dengan mengumpulkan dana dari para pendeta dan pelayan dan juga beberapa warga jemaat, sehingga banyak hal yang telah diselesaikan sampai 2023 yang harus kita syukuri oleh karena kuasa Tuhan yang indah pada waktunya diberikan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita renungkan, mengakui dan beriman sambil bersyukur dan percaya bahwa Allah juga dapat mengubah hal-hal yang tidak indah dalam dunia ini, dalam kehidupan kita dan dalam pekerjaan kita menjadi hal yang indah. Mari kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita pada tahun 2024 ini dengan hati yang penuh sukacita. Ketika kita mencapai hal-hal yang indah melalui pekerjaan yang baik dan benar pada tahun 2024 ini, mari kita hidup dalam sukacita. Karena itulah yang akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang datang sebelum Allah menjadikannya indah pada waktunya. Biarlah sukacita kita tercermin melalui wajah, pikiran, perkataan, dan tindakan, dan juga dalam persekutuan kita. Ingatlah, Allah senantiasa menyertai kita sepanjang tahun 2024 ini. Amin. Epurus AKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Amin. Mari kita berdoa. Mauliate matuhad di pasat rohanami dihom. Tunggudang do dengan nibasam. Asini roham. Napi natongom mo dihami. Disudi ruas ni huriam. Terlumobi nang di huriam hakabipi di hatopan. Huhilalahami do padonganion do pangaramotiyom. Dohok mabahen saluhut na hudalani hami. Uli jala dengkad di tikina. Nang pesipata sa songon na liling hupai mahami akan nauli na denggani alai hodo mangatur di partikian nauli na denggan boy hujalo hami jala hujakon hami lau sido lasni rohanami di bagasan tikyon secara personal mana secara pribadi hami do keluarga huilala hami do godang ni basam na hujalo hami nang pesipata tarhirip pami dimulanai alai diliokodo alus nama belas rohanami nabui gabe lam takas panadaw nami di huasom jala ido pos ni rohanami do harapan nami di tahun 2024 saya totong las ni roha nama notongi saya lehonom mudi hami jala asa urupammu hami di perjalanan ningulu nami Dakuboto hami na masa si dalanan nami. Alay pos do rohanami, homual ni nasa gogo, homual ni nasa habisukon, hodomual ni nasa naboy mabuak kami, mamolus si boluson nami, tarlumuwi makamonako kami ni ragam ni pergumula do si taonon, alani pos do rohanami diho. Dang mabiar behami, atong homa rap do tami mangula do tami, jala homa mardala rap do tami, di sude perdalanan ningulu nami. Tangya kono nami do Tuhan di manuguton
nang sude ya kaulau di tonga-tonga ni huriam homa nama masu-masu ai gudang dope Tuhan na nang sidung-dungon ni huriam maradopon ruas ni huriam maradopon na humaliang do maradopo portibion tarlumobi ma Tuhan masuk mahamin waing tu tahun okumene inklusif naing marparbui hami mabenadengka mapain nauli dia kadongan nami di sudiruas ni huriam dohot dongan nami sabangso dohot dongan nami narap tinggal hami di nganan nami on losong ninang di tonga-tonga ni pertibion urupi jala patau hami Tuhan makanguluhon hatam di sido gabi boy hami marparbue mabuan misi manang ulaon nasian lomo ni roham di batama nami los tangya kono nami do nang sudir ruas ni huriam pasu-pasom mo Tuhan di nama dalani tahun 2024 maulate mamolo di luas sohu salpo kami tahun naburuki tahun 2020 sa totong maho Tuhan narap dotami jala urupamu hami menalpuhon nasa nahurang di rohado di pikiran nami maradopod dongan nami asa tong Tuhan ibaru rohado pikiran nami las roha nami madalani tahun na pinasahatmu di hami di batama nami pasu-pasomu sudi yakasakap do rencana nami nahula hami tarlumobi di akaulaon sikanupani nang di tonga-tonga ni huriam hakabebe makasaron pasu-pasomu nang saluhut ruas ni huriam mulai lansia lehonomu totong di nasida gogo di hatuaun lehonomu di nasida parsihotom makaporsyaiho nang pelam gali pamatang alai totong dohorap dohot nasida majagai mangaramoti manugunugu nasida di nguluna nang akanatoras pe Tuhan ama dohot ina totong mapasu-pasomu hami ama na bertanggung jawab song sahalak ama di keluarga song sahalak ina di tonga-tonga ni rumah tangga sudi hami pataridahon do patuduhon ulaon na tutup hulah kami sian roha perbagasan jala sian tanggung jawab na tutuma bedengkan akar rumah tangga dengan pernguluan nami terlumobi nang maradopon akayanakon nang peparan nami pe sai lehonom hai pason padamu parsahiton asa simargogo Tuhan membutuhi ngolu membutuhi keluarga losong nim di nama nugu-nugu akayanakon nami losong ni nang akayanakon nami na poso tuhodo pasaton nami asa homa Tuhan na mga ramotin na masumaso na sida di pernguluan na sida lehonomu di nasida hatorason ni rohado pikiran tujuluan nyari jala patulu semua kaharapan do cita-cita na sida molo na marsikola mahasiswa dope totong maho Tuhan na patulu so parsikolan na sida maperbisuhi na sida molo di na mga lului perkarejuan patuduhonom mo Tuhan perkarejuan di nasida nahobar tu nasida nabuhi nagabi dalam nasida mangulu do tu masa depan nasida molo naneng marhasohotan patuduhonom mo nagabi sirokap ni roha nasida sirokap ni tod di nasida nabuhi masih pauloloan nabuhi sahapor siaon nabuhi masih atusan di tonga-tonga ni parsaripeon losongoni dia kena makirim dia ka kebutuhan di keluarga dohon na hinirim di cita-cita dia ke keluarga nasida sepatulu somu Tuhan tujuluan nyari di batama nami losongoni pasaton nami do to nang akanok nami nang remaja dia ka parsikolanna sayho Tuhan na maparbisuhi nasida lehonomu semangat dot gogo na baru ganup tiki di namar siajar nasida asa dumengka masa depan nasida sia kami tujuluan nyari tarlumobi di nama ngadopi perkembangan zaman nuaing asa unang madabu nasida tu hidup na hedonisme alai totong na say mangulu ho Bartolomeo ni Roham lausong ni nangakayanako nami anak sekolah minggu mulai siya na met-met satu namar sekolah totong mahutuan na pagudang-gudang nasida alai tarlumobi urupamu hami akan natoras dohot huriam manugunugo mangajari akayanako na sa diatu si jala dianguluhon na tam asa mabiar midahodi na sanguluna jala yanako na maju nasida tujuluan nyari di batama nami urupamu mahami di salut akan nanay sipatu pon nami tarlumubi di tonga-tonga ni huriam macigudang Tuhan program nanay sulon nami songon no kupatu pahami di tahun nasal puhodo na patulusoni patulusom mo do petutik kinanay do asalab tabauli las roha nami
Las rohani ruas ni uriam tujuluan nyari lam margogo hami mangula ulau nami margogo hami mangolu di tonga-tonga ni pertibian. Urasi hami sian nasa dosa pangalasion nami. Haso nang terapa pasu-pasu na spastomo di hami. Di bagasan Kristus Yesus tangihun jalau loma pangidoan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamare dehita sian buku de nomor 20 ayat sada seterusnya uhud papungu pilihan. Yesus ayo Amin.
tapasahat mapilian na tapapungunto adupan ni debata matang yang mahita. Ali debata manami na diban wagijang hodo haruan ni salut silelon na denggan dot naso libasa na muliutus. Hupasa tami masan na nilon mitong hami pilian nami to ho. Sa jalo may gabiwap na hutsus di jolum. Paso-paso may jala ramoti. Aso para siya kami pilian non. Pati bulo na rejom di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami gudang ni sileonon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata na sumarmula na sumarpatsohotan, debata na manotong rodi sa liling-liling na solo suda 2 kataon mo, jala na marpatsohotan na kariarim, alay jepek jala na gabrusal 2 taon nami, dohot ari-ari nami. Nunga salpo mo si sada taon siya ari-ari nami, alay dang salpo yang kwa siniroham. Di ba henihu puji hami, ho marhiti-hiti Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami, ala ni gudang niya siniroham, na napasahat hami tubunan ni taon nun. Matsigudang do denggan di basam hujalo hami, manipa taon na salpi. Jalaw hingot tami do isa darion, o pemauliate marohan nami to ho. Ala di pangulo ho jala di ramoti ho hami, di lehon ho si panganon do parulusod di hami, jalo di pasu-pasu ho na niula ni tangan nami. Akup ni di lehon ho do hasonangan tuluat nami, jala di palua ho do hami sian parmaraan, jala di ramoti ho do hami di hagugotan. Totong rodi lehon ho barita na uli nama manondangi hami asa sanga hami paubahon roha nami. Akup ni di lehon hodo apulapul tunamarsak tunamatean asa unang madili na siya. Molo hingot tami sudi pabahinan nami di taon nong salpui na maila do hami nuaing maradupon ho. Hala jut magopo ari-ari nami do ta siniroham hubain hami. O pebica di salpuon ho nuaing taon nong salpui sian hami, salpuo masude pampahinan nami na hurangi, jala sesa sude dosa nami, sai hukupi mapabahinan nami na hurangi, marhite-hite asini roham. Di ibati hodo hami manipa na sa taon ni, jala di dahodo do lan na somar parbue na denggan di tonga-tonga nami, sai unang jolotaba, sai pasobu mamangulu hami, anggiat marparbue na denggan hami tujuluanon. Upar hato patami do sude asini roham, jala di bagasan hasarepon dohot uduk ni roha do hami nuaing mangido to ho, sahat tu homa hamion sude, sai togu-togu jala ramoti mahamion sude, sai togu-togu jala ramoti mahami di bona ni taonon, songoni ganupari, asa pujion nami ho di taon naroon, patuduhon maganupari to hami dalan sidalanan nami, dohot ulaon si ulaon nami. Sai pasu-pasu mahami jupa marpungu di bagasmon, di parsikolaan, songoni nang di bagas namibi. Sa ito pahi sudi parjamita, pangajari, doon na paturi-tureon na marsahit, songoni dohot na pinasahat, tunasida, sa ramoti ma namang gunggomi hami. Tatak masalhut na tarsosak, na pugos, na dangol, na somarama, na nileaan ni halak. Unang luas na sida ho na rupa, alay patuduon matu na sida asin ni roham, na so machohoti, asa rap marlas ni roha hami sugot, di hasonanga di labong mo, di inganan lahot, ala ni anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banwagijang, sa pinurbadia magwar mo, sa Roma halajon, sa South malamo ni roham di banotongon son na di banwagijang. Lehon matuhami sida ron hanguluan siya pari. Se samadusa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa to hami. Una kami to giyon to pangunjunan, palua mahami siyan pangagong.
Jalo mapasu-pasu sian Tuhan de bata amat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Amen. Di hamua manami na nami, so narong sunggul-sunggul nakin, sudi mahita na di bagas jor online na ro di parmigunon, langsung mahita tu sopo talenta, di si mahita rap marsipanganom marsinumon, di si mahita dohot rap pasahaton, selamat tau baru sesama hita di tong-tongan. Pasu-pasu ami oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya peotang ami Tuhan, leon tu au gogomi, di portibion bay maau Tuhan, abauran nilas biroa, duna marsaki, duna dangoli, kami pangapuli. Pasu-pasu ami oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya peotang ami Tuhan, lehon tuau gogomi, di portibion ban maau Tuhan, monang maraloho